because I think I can sing. I just want to sing. Once I wandered out in sin, had no peace, no joy within, and my soul was burdened down with pride. But the Savior came along and He showed me I was right, and He placed me on the winning side. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv, YouTube channel dalam episod ke-20 untuk perbincangan kita pada kali ini yang berfokus kepada Injil Lukas bab 1 ayat 36 hingga 57. Ini adalah sambungan kepada episod yang lepas di mana kita berbincang tentang siapa Yesus yang sebenarnya menurut Alkitab. Oke. Nah, bersama saya Kennedy selaku MC Anda pada hari ini. Oke, Saudara Richard boleh lambaikan tangan Anda. And then Saudari Loviana. Hai, apa kabar semua? Halo. Bagus. Oke, sebelum kita meneruskan pembincangan kita pada hari ini, ingin saya menyatakan bahwa pembincangan ini adalah post discussion kepada pembelajaran yang telah kami jalani ataupun lakukan dalam Dark Down Deep ataupun yang kami panggil 3D. Dan sesiapa yang berminat untuk menyertai kami dalam Dark Down Deep, boleh menghubungi kami di Legacy.tv. Oke. Nah, untuk pengetahuan Anda, Legacy.tv juga menyediakan beberapa video dan podcast berkenaan dengan setiap pembelajaran dan pembincangan tentang firman Tuhan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan saya sarankan sekiranya Anda ingin mendalaminya dengan lebih dalam lagi, Anda boleh tekan caption yang ada di description yang disertakan dalam video ini. Oleh itu, feel free to subscribe, like, dan share sekiranya yang bermanfaat kepada Anda. Nah, dalam episode kali ini kita ingin menguraikan ataupun berbincangkan tentang beberapa perkara yang terjadi dalam pertemuan dua watak, yaitu Elizabeth dan Maria, yang juga Elizabeth istri kepada Zakaria dan Maria adalah tunang kepada Yusuf, dan kisah-kisah pertemuan mereka. Secara ringkasnya, pertemuan ini bermula daripada Maria yang telah menerima pekabaran tentang kelahiran anak Allah melaluinya, dan juga bahwa Elizabeth yang dikatakan mandul, dan dalam usianya yang telah lanjut usia, sekarang hamil selama 6 bulan. Maria lalu bergegas pergi berjumpa dengan Elizabeth. Nah, menariknya di sini ada beberapa perkara yang kita discover semasa
pembelajaran minggu-minggu yang lepas, di mana jarak antara tempat tinggal Maria dengan Elizabeth dianggarkan sejauh dalam 80 batu hingga ke 100 batu. Di antara Nazaret, yaitu tempat tinggal Maria, dan sebuah kota di kawasan pegunungan Yehuda, tempat tinggal Elizabeth. Nah, setelah itu kita mempelajari di mana apabila Elizabeth mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak-gerak, dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Dalam verse 41 kan. Dan setelah kita mendengar ucapan, setelah itu kita directly mendengar ucapan berkat daripada Elizabeth yang diakhiri dengan diberkatilah kamu kerana mempercayai apa yang dikatakan kepada kamu daripada Tuhan akan berlaku. Nah, seterusnya kita akan mendengar juga nyanyian pujian Maria di mana dia memuji dan meninggikan Tuhan dalam nyanyiannya. Dan seperti yang kita tahu, nyanyian pujian Maria ini sangat berlatar belakangkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Menariknya di sini kita boleh melihat Maria sangat mendalam pendedahannya dan pemahamannya kepada firman Tuhan pada masa dan usianya. Dan ini juga menyatakan kita bahwa ianya adalah satu pekerjaan Roh Kudus, kerana apapun yang terjadi, bukan kepribadian Maria sendiri yang dia ingin tinggikan, tetapi Tuhan yang ingin ditinggikan di sini. Dan ini adalah salah satu message yang kita belajar. Okay? Nah, berbalik kepada soalan pembincangan kita pada hari ini, okay, it's very interesting. Kita ada tiga persoalan yang kita akan discover pada hari ini. Dua soalan pertama adalah kepada firman yang kita akan belajar, dan yang terakhir tentang aplikasi atau relevannya kepada kita sebagai umat Kristen pada masa sekarang. So, untuk soalan pertama, adakah siap untuk respon Anda? Yes. Skema sangat kita punya pada hari ini. Okay. So, untuk soalan pertama, ia adalah berkenaan tentang apa yang kamu boleh perhatikan tentang hubungan, interaksi dan kata-kata yang diucapkan oleh Maria dan Elizabeth. Okey, untuk soalan pertama ini saya akan mulakan dengan saudara kita Richard untuk membarakan pembincangan kita pada malam ini. So, pada hari ini, saya bagi peluang untuk Richard memberikan respon pada soalan pertama kita. Ya, Richard. Alright, thank you very much Ken for the introduction. So, apabila kita perhatikan dalam petikan firman kan dalam bab yang pertama ini, malaikat bagi tahu dengan Maria yang saudaramu Elizabeth sedang mandul ataupun sudah mandul. Jadi selepas itu Maria teruslah pergi jumpa dengan Elizabeth kan. Dan ternyata hubungan yang saya perhatikan dekat sini, maybe saya kongsi dua lah. Nanti boleh tambah lagi. Yang pertama ialah dikatakan saudaramu, dalam bahasa English your cousin. Tapi ianya tak semestinya cousin yang betul-betul cousin tu. Ianya boleh juga dilihat sebagai kakak kamu ataupun orang yang sehubungan dengan kamu lah, keluarga kamu sendiri, ahli keluarga dia. Jadi daripada sini kita melihat dia ada hubungan dengan Elizabeth dari segi pertalian darah lah ataupun pertalian saudara. Dan ini juga dibuktikan apabila dia terus pergi ke rumah Elizabeth dan juga Zakaria kan. Dia macam dia biasa aja dia pergi sana. So apabila dia pergi sana, something quite interesting. Kita juga sudah memperhatikan bahawa Maria sangat-sangat muda, Elizabeth sangat-sangat tua. Dan ini hubungan yang agak menarik yang saya perhatikan dekat sini. There are at least one thing yang saya perhatikan ialah respect. Di mana Elizabeth, walaupun dia sangat tua, ialah senior kan, dia melihat Maria dan cara dia bertutur dengan Maria sangat-sangat respectful. Begitu juga dengan Maria datang kepada Elizabeth. So there are common respect with each other. Itu hubungan pertama yang saya perhatikan. Yang kedua juga ialah seolah-olah kedua-dua mereka macam ada hubungan yang lebih intim lagi, bukan hanya dari segi pertalian darah, tapi juga pertalian dari segi iman mereka. Which is seolah-olah mereka tak bercakap, macam tak perlu cakap, hanya Maria beri salam saja, ada sesuatu yang terjadi. Dan hubungan mereka bukan hanya about blood relationship, but also spiritual relationship lah, itu yang saya inginkan. Betul. Yeah, maybe that's for starter. Ya. Oh, sudah cover dua poin. Alright, thank you Richard. Dan saya boleh katakan ya, bila saya cakap tentang hubungan ini adalah macam bila dia macam terus pergi aplikasi, tapi saya melihat dia macam apa yang kita lakukan sekarang, di mana kita ada macam bapa rohani, ibu bapa rohani macam tu kan. So normally macam kebanyakan family, tidak semua macam kita di Sarawak, tidak semua yang lahir daripada keluarga Kristen, tapi maksud saya kan masih keluarga lama masih mengamalkan agama lama kan, and then keluarga kita yang baru di dalam Kristen kan, and then macam mana kita nak share kan dalam hubungan kita. Kalau kita nak share dengan keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, and then dia macam it's not connected, then that's why kita perlu ada ibu dan bapa rohani untuk kita
macam apa tuh untuk kita direct, kita boleh bagi tahu yang bahwa this is the pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. So dia tidak akan there will be no, kalau pekerjaan Roh Kudus berlaku di situ kan, takkan ada sangkalan, tetapi akan ada pujian, berkat kepada Tuhan. Itu yang saya lihatlah dalam hubungan. So ya, bagi itu secara general yang saya boleh lihat apa yang kita ada sekarang ini. So bagaimana dengan Loviana? Loviana, saya sebut nama full hari ini kan? Sis Loviana. Sis Loviana. Oke, kalau Okay. saya melihat hubungan Maria dengan Elizabeth nih macam memang kita lihat mereka rapat lah, dan satu point yang saya kan sudah begitu kan, di mana saya melihat mereka ada kepercayaan antara satu sama lain. Macam kalau kita lihat kan dia bergegas Pak, dan distance tuh jauh. Kalau kita jaraknya di sekarang nih kan macam kita kucing pergi betong mungkin itu pakai kereta, tetap kereta bolehlah dalam jam nih. Bayangkan kamu apa yang mereka pakai pada waktu itu kan, tapi dia bergegas mau jumpa Elizabeth masa itu kan. Jadi saya melihat yang orang pertama yang dipikir adalah Elizabeth, dan juga dia ada kepercayaan yang tinggi kepada Elizabeth. Maria ada kepercayaan yang tinggi, seseorang yang dia boleh andalkan. Jadi apabila macam saya reflect dengan diri saya kan, kalau ada something terjadi dengan saya kan, ada satu orang yang saya pikirkan, kawan perempuan saya lah, saya mesti share dengan dia. Sebab kalau saya beritahu dia kan, tidak perlu saya mau beritahu banyak benda kan, dia sudah macam tu. Dia sudah tahu macam tu. Jadi di sana saya melihat hubungan mereka macam yang Richard katakan sangat dekat macam tu. Walaupun perbezaan jarak umur mereka kan, tapi mungkin karena value mereka sama, dan mungkin Maria juga mempercayakan Elizabeth yang boleh memahami keadaan Maria pada waktu itulah, dan macam mereka punya situasi itu sama tapi tidak serupa macam itulah kan. Jadi memang dia macam itulah. Memang dia terus orang first yang dipikir dia ini macam tu. Jadi memang dia kepercayaan dia yang tinggi lah kepada Elizabeth macam tu. Ya. I found yang hubungan seperti ini is sangat sinonim dengan hubungan kita sesama Kristen juga kan. Mungkin tidak semua, tapi we have that kind of relationship kan, yang macam bukan hanya jarak jauh, tapi umur mereka juga jauh, tapi seolah-olah tidak ada batas di mana mereka boleh berkongsi tentang perkara yang sangat-sangat intim bagi mereka lah. Terutama sekali tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan mereka. It's something that remind me apabila Lolo kongsikan tadi. Actually, I think kita masih stick dekat soalan pertama tadi kan. Actually very banyak kejadian ataupun kejadian-kejadian yang menarik sangat berlaku dalam verse yang kita belajar pada hari ini kan. Seperti apabila Maria memberi salam, anak dalam kandungan Elizabeth bergerak-gerak. It seems like celebrating something. Kan? I think kalau kita ingin mendalam lagi, seperti yang saya katakan, pergi ke podcast Legacy.tv dan Anda akan mendengar dia di sana. Tetapi this is very interesting. What do you guys say? Sebab after Elizabeth mengalami kejadian tersebut kan, dia terus mengucap berkat. What do you guys think about this? Apa perhatian ataupun respon Anda dengan yang ini? Anyone can respond? Oke, saya dululah Kak. Boleh. Oke, satu yang saya temukan apabila di verse 45 akan diberkatilah kamu karena mempercayai apa yang dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku. Jadi pada awalnya apabila kita membaca Lukas ini kan, apabila malaikat pergi kepada Zakaria, dia tidak percaya bahkan macam tu. Jadi Tuhan menutup mulut dia lah macam tu. Jadi mungkin saya berpikirkan memanglah ada joy, dan apabila dia reflect oleh keadaan Zakaria dengan Maria kan, Maria terus apabila hal yang terjadi, malaikat pergi juga dan dia terus percaya macam tu. Jadi di sana saya melihat dan saya percaya Elizabeth ni bersuka cita juga lah apabila dia katakan dia berseru dan dia memberkati Maria kan macam tu. Dan mungkin saya berpikir pada waktu itu mungkin sempat tidak tahu macam mana apa yang terjadi, sempat dia berpikir dulu Zakaria pun mengalami benda yang sama tapi dia punya respon begini, tapi Maria respon dia terus percaya walaupun ada hal di belakang dia akan terjadi yang dia risiko dia akan tanggung, tapi dia tetap percaya dengan apa yang Tuhan katakan macam tu. Jadi memang mereka bersuka cita lah macam tu.
Thank you untuk respon lo. And then sebab masa kita masih ada panjang lagi, okay. So saya expand lagi this question. I think lepas ini saya ingin respon daripada Richard juga tentang, okay, jarak tadi kan kita tahu yang jarak daripada Nazareth kepada tempat tinggal Elizabeth is long distance. Galilee. Yeah, and then what do you think yang kenapa macam Elizabeth pula Maria bergegas untuk menemui menemui Elizabeth pada masa itu? What do you think? I think juga sudah diberi clue sedikit daripada Lolo tu tadi, sebab keadaan itu ialah bagi Elizabeth itu kali pertama akan dia mengandung. dan begitu juga yang terjadi dengan Maria. This is first time. Dan apabila yang terjadi dengan Maria, at least tidak diketahui oleh orang sangat. Betul, pada masa itu hanya between her dan juga malaikat dan juga Tuhan lah. Tetapi bagi Elizabeth ada sekurang-kurangnya ada Zakaria yang memahami keadaan pada ketika itu. Tapi bagi Maria, dia tidak ada orang yang dia boleh pergi katakan saya mengandung lah disebabkan Roh Kudus. Begitu dengan mungkin kepada ibu bapa dia ataupun kepada Yusuf nanti mungkin tak ada yang percaya. Adapun betul meh kamu disebabkan Roh Kudus. So the only person yang memahami keadaan ataupun apa yang terjadi kepada Maria adalah Elizabeth. Dan kalau sebab selalunya dalam Alkitab dia banyak lagi dialog kan, tapi dialog yang penting saja yang dimasukkan dekat Alkitab kan. Yeah. Katakan dialog itu hanya betul apa yang ditulis dalam Lukas bab yang pertama. Jadi Maria salam saja, Elizabeth tahu. Something is happen dengan Maria, or something yang telah terjadi antara Maria dengan diri dia sendiri. So this connection yang menjadikan kedua-dua mereka sangat-sangat rapat, dan saya rasakan if only someone yang betul-betul memahami kita, sometimes distant tidak menjadi sesuatu penghalang bagi kita. I know friends yang ada masalah yang dia tak boleh call, dia boleh call tapi kurang sikit lah. Betul. Dia mau jumpa juga. So dia beli flight, dia pergi kepada kawan dia dan di sana dia berkongsi. So that kind of, if only have someone yang betul-betul memahami kita lah. Betul. So saya bagi aplikasi terus. Yesus memahami kita. we have that friend, we have that someone yang memahami kita. Betul. Alright, thank you Richard for the respon. And then di sini ya, sekiranya Anda first time mendengar pembincangan ini, I don't want kamu orang melihat ya adalah satu di mana kamu merasakan Maria tidak percaya, and then dia mau memutuskan, sebab dalam ayat tadi kan mengatakan bahwa sedangkan Elizabeth dikatakan mandul dan berlanjut usia, mengandung selama 6 bulan sekarang. Saya tidak mau kamu melihat dia sebagai Maria mau pergi berjumpa Elizabeth, mau tetapkan yang bahwa yang dia alami adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan, sebenarnya dia datang sana untuk mengabarkan berita baik tentang kelahiran Yesus. Dia tidak dia mau cepat-cepat, even di 80 batu ataupun 100 batu. It's about a good news. Cuma seperti yang Richard cakap tadi, is dia kepada siapa dia ingin memberitakan berita baik ini, macam tu. So saya tidak mau kamu orang keliru tentang itulah. Because dalam pembelajaran kita yang lepas kita belajar bahwa respon Maria adalah respon orang percaya. Iman Maria, iman yang percaya, macam tu. Jangan kita tiba-tiba baca ni kan, and then suddenly you cakap something else. That's how we discover dalam kita punya discussion lah. Alright, itu yang penting. Dan soalan kedua, ya, ini respon? Tak ada kan? Kita terus kepada soalan kedua. Thank you. So soalan kedua adalah, soalan kedua kita akan memberi kepada Rubiana untuk respon. Berdasarkan nyanyian Maria kan, perjanjian Maria seperti yang saya cakapkan tadi, sangat berlatar belakangkan perjanjian lama. Apa yang kamu boleh simpulkan tentang kepribadian dan iman dia? Iman Maria. Kalau kita go through dia punya nyanyian itu kan daripada verse 46 sampai 56. Seperti yang kita belajar dan kita tahu, umur Maria adalah dalam umur muda lah kan, dalam 14, 15 muda macam tu. Jadi dan apabila kita melihat di sini, dan saya merujuk juga lah kan ada footnote tu kan, saya tengok dan kita merujuk kepada apa yang nyanyian Maria ini merujuk kepada Old Testament juga. Jadi di sini kita melihat bahwa Maria juga mengetahui tentang perjanjian lama macam tu. Dia nyanyian, dia respon, dia pujian itu adalah dia ambil juga daripada
firman Tuhan begitu. Jadi di sini walaupun dalam umur yang muda, dan saya melihat dia hidup takut akan Tuhan dan dia mengenal Tuhan dia dan dia mendalami firman Tuhan juga begitu. So itu kepribadian Maria yang saya boleh lihat lah macam itu. Dan satu yang saya perhatikan adalah di mana apabila saya baca balik dia punya nyanyian nih kan, apabila dia katakan bahwa di ayat 51 kan kata dia telah mencerai-beraikan mereka yang berhati bongkak dan memikul mereka dan menurunkan raja-raja daripada kata mereka. Dan di sini saya melihat dia macam seorang yang dia pemerhati kepada apa yang terjadi di sekeliling dia pada waktu itu macam tu. Dan saya percaya apabila dia katakan nyanyian ini pasti dia juga pernah ataupun dia mendoakan hal-hal ini macam tu. That's why dia pun memuji Tuhan dan juga apabila apa yang Tuhan lakukan dekat dia begitu. Jadi dia juga ada sikap berdoa, seorang yang pribadi yang memang takut Tuhan of course, dan juga berdoa dan memerhatikan apa yang terjadi di sekeliling dia macam tu. Dan of course lah iman dia memang dia percaya dan taat kepada Tuhan. Banyak poin sudah saya bagikan, tak ada poin kamu. Thank you Lo. So bagaimana Richard? What is your response tentang kepribadian dan iman Maria dalam nyanyian dia? Saya tak ada respon lagi. Lo sajalah. Kamu. Yeah. I think another thing yang saya perhatikan tentang Maria juga ialah dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan dia pada ketika itu, keadaan yang terjadi pada dia pada ketika itu, dia melihatnya sebagai pekerjaan Tuhan. Which is quite interesting. Sebab kalau kita lihat daripada sudut kemanusiaan, this hal mengandung tanpa hubungan dengan lelaki is something yang sangat-sangat kontroversi kalau kita lihat daripada sudut kemanusiaan. Betul. Dan actually ayat yang sesuai untuk dia katakan ialah, kenapa Tuhan? Tetapi dia punya respon ialah dia menyanyi dari sukacita atas apa yang Tuhan telah lakukan kepada dia. I see this is sikap yang sangat-sangat it always be like this lah. Sikap orang dalam Alkitab kan yang positif lah, yang bagus, selalu bertentangan dengan respon kemanusiaan pada ketika itu. This supposed to be something yang menjadikan dia bingung, menjadikan dia risau, which is ada juga ayat mengatakan dia kebingungan juga kan. Tapi at the end of the day saya melihat daripada nyanyian dia ini, saya melihat kesukacitaan dia tentang apa yang Tuhan telah lakukan kepada dia. Dan saya rasakan dia melihat diri dia sebagai gunalah aku. Sebab itu yang dia katakan, sebagaimana apa yang Tuhan telah nyatakan. So sikap dia ialah sukacita yang saya rasakan mungkin kurang sikit dimiliki oleh umat Kristian pada masa sekarang. The joy of the Lord yang menjadikan dia berkobar-kobar dan dia meninggikan Tuhan lah dalam nyanyian dia dan juga dalam sikap dia pada ketika ini. Interesting. Sebab both point memang interesting. Kalau saya mau mencelah pun saya rasa tidak ada apa yang perlu saya jelaskan. Lagi-lagi saya sebagai MC kan. So yang saya lihat sangat interesting the structure of nyanyian tu kan. Talk about siapa Maria pada masa itu kan. Kalau kita lihat balik dalam Lukas 1 ayat 28, salam kepada kamu yang amat diridai Tuhan bersamamu. Macam if you want to know more, dengar dekat podcast, tapi saya petik lagi dalam podcast di mana menyatakan bahwa Maria adalah memang sesuai lah Maria menjadi ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. The character is there, kesalehan is there, pemahaman dia ataupun dengan pengetahuan dia tentang perjanjian lama, firman Tuhan dalam perjanjian lama is vast, verse. Sampaikan bila dia memuji Tuhan, dia is not come from his mouth, maksudnya ia adalah daripada apa yang dia telah pelajari, apa yang dia telah alami, ataupun apa yang dia faham, ataupun dengan iman dia dalam firman-firman Tuhan. So dia tidak just puji macam blindly lah, which mean di sini pun kita boleh menyatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus memang di situ memang pekerjaan Roh Kudus sangat tinggi. Alright, so kita akan ini adalah persoalan yang paling kalau dalam 3D persoalan ini adalah antara persoalan yang terakhir akan kita lakukan, di mana tentang aplikasi dan relevannya kepada kita umat Kristen pada masa ini. Sebelum sebelum kita pergi aplikasi kan, kita mau pergi aplikasi kan sudah bro. Tepat, saya bagi peluang, kita masih ada banyak masa. Alright.
sedikit satu lagi saya mau tambah tentang karakter kepribadian dan juga iman Maria lah. Saya lihat dia sangat bold. Sebab dia tahu siapa Tuhan dia, dan kalau kita lihat isu kehamilan dia kan dengan Roh Kudus, macam yang Richard cakap tadi, kalau bagi tahu dengan dia punya parents, mana parents dia tahu macam itu kan, mungkin lah, ataupun orang di sekeliling dia, kenapa tiba-tiba dia hamil begitu. Jadi tetapi saya lihat dia berani melangkah bersama dengan Tuhan tanpa dia macam meragukan apa yang akan terjadi macam itu. Memang akan ada isu lah, biasalah manusia kan macam itu, memang akan ada isu, tetapi saya lihat dia sangat bold, sangat saya tahu Tuhan dengan saya, jadi kita pergi macam itu, saya akan lakukan, saya percaya apa yang Tuhan akan lakukan bersama dengan saya. Jadi ya itu kepribadian yang saya belajar juga lah daripada Maria, untuk menjadi seorang yang sangat bold, dan karena kita tahu apapun terjadi ke hadapan pasti adalah rencana Tuhan dan campur tangan Tuhan macam itu, dan dia tahu siapa Tuhan dia begitu. Ya. Dan saya rasa juga dia melihat hati hamba yang ada pada Maria. Dia sangat terselah dekat sini lah. Dia katakan sebelum ini, aku ini hamba Tuhan, semoga terjadilah seperti apa yang kau katakan. Kemudian dalam nyanyian dia mengatakan bahwa rohku bergembira karena Allah penyelamatku, karena dia mengingati hambanya yang hina. Bukan yang hina, dia kata. So hati hamba yang ada pada Maria itu sangat-sangat interesting juga saya perhatikan. Mungkin kita pergi pada aplikasi tadi, tapi saya rasakan tak mau hilangkan dia punya yang ada dekat sini ialah dalam hati hamba Maria ini, kalau kita perhatikan secara keseluruhan dalam Injil Lukas, ini tidak bermaksud dia tahu apa semua yang terjadi, ataupun ini bermaksud dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Dia masih lagi kekal misteri bagi Maria sampai dia menerima Roh Kudus lah dalam kisah para rasul bab yang kedua. Tapi memiliki hati hamba ini bermaksud dia certain thing yang kamu dengar daripada Tuhan, kamu percaya, tapi tidak semestinya kamu kena tahu semuanya in order for you to obey God. So memiliki hati hamba ialah saya percaya dengan firman Tuhan, apa yang ada ini saya percaya, yang lain-lain tu mungkin saya tak tahu what are the very detail, tapi dia tetap juga menyerahkan diri dia kepada Tuhan lah. So that is interesting. Tapi kalau kita lihat kan the boldness of Maria kan, sejak kebelakang ini kita mempelajari Lukas kan, sekarang kita sudah sampai Lukas chapter 2. Apa persamaan karakter antara salah satu yang kita boleh lihat dalam situ kan? Bagi saya kita masuk kepada kelahiran Yohanes hari itu kan. The boldness almost the same seperti yang Yohanes lakukan, di mana dia tidak the words come from Yohanes is something yang is very dekat sudah, Tuhan sudah mau sampai sudah macam itu. That is the boldness. Kalau kita tengok kan, macam Richard cakap kan, Brother Richard cakap tentang 80 batu hingga ke 100 batu itu kan, why not kita next week, ataupun we take our time lah go, because it's not distance yang dekat, lagipun bukan orang dulu ada kereta ataupun fly, is a long distance punya journey. So the boldness itu kan saya boleh lihat daripada salah satu karakter yang kita belajar dalam kitab Lukas, Injil Lukas, ialah Yohanes lah, the boldness. Lagi kalau kamu join kita lagi saya dalam 3D, next week is very interesting tentang Yohanes. So kita balik kepada persoalan kita hari ini, tentang relevan ataupun kita sudah melencong tadi tentang relevannya kepada kehidupan kita pada hari ini sebagai seorang Kristen. Dan apa yang kita boleh aplikasikan, kita boleh lihat antara hubungan daripada Maria dengan Elizabeth tadi, and then ini kita boleh kaitkan juga dengan tentang nyanyian Maria, macam mana dia memuji Tuhan. Alright. So saya open kepada sesiapa untuk mula dulu, ataupun since Richard sudah the last one yang respon tadi, can I go for Loviana untuk aplikasi dengan relevannya pada kita pada masa ini? Yang pertama lah. Yang pertama. Salah satu deh lah. Sikap Maria dan juga Elizabeth, di mana macam mana penerimaan mereka tentang Tuhan begitu, di mana mereka mengatakan tentang Tuhan, mereka ada joy, mereka ada sukacita macam itu. Dan itu mengingatkan saya, dan juga mengingatkan saya kalau setiap kali saya berkata-kata tentang Tuhan, apa respon saya macam itu? Adakah saya macam
saya takut untuk mengatakan tentang Tuhan, ataupun setiap kali saya bercakap tentang Tuhan, saya masih ada sukacita. Dan saya menemukan bahwa saya masih ada sukacita adalah apabila saya berkata-kata tentang Tuhan. Macam tu. Puji Tuhan. Macam tu kan. Jadi itu yang saya belajar daripada mereka berdua macam tu. Jadi apabila berkata-kata tentang Tuhan, mereka sangat, macam mana cakap, ada vibe, ada kamu ya sangat excited macam tu kan. Jadi mereka apabila Elizabeth katakan berkat juga, dia katakan berseru. Apabila saya cari kataan itu kan, itulah satu yang bukan dia dengan suara yang lantang lah kalau berseru kan, itu maksudnya dia happy macam yang saya buat sekarang nih, cakap kuat macam tu kan. Jadi itu yang sepatutnya harus bagi setiap pribadi kita lah, apabila kita berkata-kata tentang Tuhan, selalu ada sukacita, sukacita lahir daripada hati yang genuine lah macam tu, supaya berkata-kata tentang Tuhan macam tu. Ya, itu tidak boleh hilang bagi kita yang percaya Tuhan. Next. Thank you, Lo. Next, Richard. Boleh ini respon Yes, just like I think salah satu daripada pengajaran, sebab memang banyak yang kita sudah belajar kan. Betul. Dan salah satu yang saya perhatikan, I think in a new way, ialah kan pada masa sekarang kita mencari diberkati. Diberkatilah kamu. Tapi kadang-kadang apabila kita bercakap pasal diberkati, ianya sangat-sangat pasif. Maksudnya kita minta saja diberkati, tapi tidak ada respon tentang berkat itu. Dan apabila saya melihat segala yang terjadi dalam Maria Elizabeth dan nyanyian Maria, saya nampak bahwa diberkatilah mereka yang taat ataupun mendengar firman Tuhan. Sebenarnya apa yang malah Elizabeth sendiri juga kan, kita melihat Elizabeth, dia mendengar, mungkin dia dengar daripada suami dia, ataupun daripada tanda syarat daripada suami dia, yang ini terjadi kepada dia hamil disebabkan oleh apa yang Tuhan telah lakukan, dan diberkatilah Elizabeth disebabkan dia percaya apa yang Tuhan telah lakukan kepada dia. Begitu juga dengan Maria diberkati kerana dia taat ataupun percaya kepada apa yang Tuhan telah lakukan kepada dia. Oleh itu Elizabeth katakan, diberkatilah kamu kerana mempercayai apa yang telah dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku. You are blessed because you believe. You are blessed because you have faith in God. Ini bukan perbuatan ya. This is not about sebabkan kamu berbuat melalui perbuatan kamu diberkati Tuhan. Yeah. There is another promise, itu kita boleh lihat dalam petikan yang lain. Tapi dalam petikan ini kita melihat bahwa mereka diberkati kerana iman mereka kepada Yesus Kristus, kerana mereka percaya akan firman itu. Nah, begitu juga dengan Maria, dia berkata, diberkatilah aku selama-lamanya, dari sekarang hingga selama-lamanya, orang akan berkata, aku diberkati, kata Maria. Dan kenapa? Disebabkan dia percaya ataupun mengimani apa yang Tuhan katakan kepada dia. Correct. This quite interesting. Ada satu ketika, apabila ada seorang wanita melihat apa yang telah Yesus lakukan dan apakah kata-kata firman yang sampai daripada Yesus, ada seorang wanita datang jumpa dengan Yesus. Dia kata, diberkatilah perempuan yang melahirkan dan menyusu engkau. Dia kata, blessed are the mother who nurse you. Dia kata dengan Yesus. Tapi ini jawapan Yesus. Yesus berkata, bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mematuhinya. So, apabila saya perhatikan all this, malah Yesus sendiri juga berkata, diberkatilah Elizabeth, diberkatilah oleh Maria, dan diberkati juga kita apabila kita mempercayai firman yang disampaikan oleh Tuhan. Because of belief, kerana iman itulah yang I learn lah so much daripada Maria. Petikan itu tadi saya ambil daripada Lukas bab yang ke-11 ayat ke-27 hingga ayat ke-28. Yep. Thank you Richard, thank you. Tapi bagi saya kan, bila saya melihat hubungan antara Maria dengan Elizabeth, lepas tu macam bagaimana reaksi antara Elizabeth apabila menerima kunjungan Maria, kalau kita mau aplikasi, memang totally relevan pada kita, untuk kita pada masa kini. Sebab seperti yang saya katakan pada awal tadi kan, tentang ibu dan bapa rohani kita, macam itu kan, it's about relationship. This relationship kita mesti ada. Kita boleh lihat dalam kejadian yang dalam Lukas ayat 39 hingga 56 kan, tentang di mana Maria terus mencari Elizabeth untuk menyatakan berita baik. Which mean we also must have ada satu relationship dengan another people yang yang sama-sama iman dengan kita. Macam itu yang saya boleh lihat juga. Dan satu lagi adalah macam mana Elizabeth sebagai orang yang lebih tua, ataupun saya boleh katakan
kalau ikut umum memang nenek Ini dia lah kan, senior. nenek senior, very senior lah. And then how Elizabeth menerima berita baik daripada Maria. Belum apa-apa lagi kan, lepas menerima salam terus dia mengucap berkat because of the reaction daripada anak dalam kandungannya. So this is not book. Bagi saya kan dia merasakan ini bukan apa tuh? Kalau sekarang terms dia, this is not scam macam tu. This is real daripada pekerjaan Tuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam sini. And then terus dia mengatakan berkat. And then this respond to me di macam mana kita respond to di sekarang nih, kalau kita mau aplikasi dalam kehidupan kita, macam mana kita mau respon kepada orang yang membawa firman ataupun membawa berita baik kepada kita. This is another thing yang kita boleh lihat juga lah di situ. Okay? And then macam mana Elizabeth melayani Maria. Dan juga kalau kita tengok, bagi saya kan, saya mau dalam respon untuk nyanyian Maria juga, disebabkan kita tengok pribadi dia tadi kan, saya rasa Loviana, Richard sudah terangkan tentang iman dia kan, tentang macam mana kan. And then saya percaya juga bahwa sekiranya sekarang ini kita memahami keseluruhan Alkitab kan, firman Tuhan dalam Alkitab kan, dan bila kita mendapat berkat, dan kita akan juga menyanyi seperti apa yang Maria lakukan, which mean it come naturally, kita faham, it come naturally from us, daripada di situ kita boleh melihat bahwa ia adalah satu pekerjaan dari Tuhan, Roh Kudus yang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. So saya melihat dari situ, it's about macam mana kita mengucap berkat kepada Tuhan. That's another thing yang kita perlu aplikasi dalam kehidupan kita, yang kita lihat dalam Maria. It's not about us, it's all about meninggikan dan memujikan Tuhan. Yes. Yeah. So that is the end for our question. Tapi kalau ada pendambahan, kita ada masa dalam 3 minit lagi untuk menghabiskan session kita. So any pendambahan daripada kamu dua tentang persoalan-persoalan kita pada hari ini? A general question, general summary ataupun pendambahan. Lo ada? Satu lagi. Saya juga belajar. Mungkin kita biasa dengan perkataan ini, di mana iman tanpa melihat lah, dan Maria dia mungkin dia masih ada persoalan seperti yang kita belajarkan, dia merenung tentang Yesus kan, mungkin dia ada persoalan tentang apa yang terjadi, seperti yang Richard juga katakan tadi. Tapi saya melihat iman dia tanpa melihat, dia tidak jadi benda itu baru percaya. Tapi ini yang kekuatan iman dia yang saya lihat lah, dan saya juga belajar dari hal itulah macam itu. Sebab kadang-kadang saya nih mau lihat benda baru saya percaya macam itu, Pak. Tapi ya sekali lagi terus mengandalkan Tuhan lah, iman melihat, percaya pada Tuhan. Alright, thank you Lo. Anything from Richard? Yes, just bagi encouragement kepada rakan-rakan yang mungkin masih muda pada masa sekarang, do not waste your age, jangan mensia-siakan usia kamu. Kalau kita lihat Maria, umur dia sangat-sangat muda, dan apabila kita melihat nyanyian Maria, kita mendapati dia banyak, terutama sekali dalam 1 Samuel, dalam Mazmur. Ini bermaksud dia mengingati firman Tuhan, dan apabila apa yang Ken katakan tadi ialah apabila sesuatu terjadi dalam kehidupan Maria, dia meluahkannya. There is a language. Dan language yang dia gunakan ialah language yang bersandarkan firman Tuhan. I think that is the things juga dalam setiap kehidupan kita. Okay, tidak kira kamu muda, ketua dan sebagainya, memorizing the word of God ataupun mengingati firman Tuhan, ianya menjadikan kita lebih kuat lagi, dan ianya menjadikan kita ada hubungan yang berkaitan dengan firman dengan kehidupan kita, ianya tidak dipisahkan. So contohnya, sebab Maria kan saya rasakan dia belajar dalam perjanjian lama kan, bukan perjanjian baru, sebab dia dalam so dia membaca ataupun mendengar daripada firman Allah dalam perjanjian lama. Jadi apabila dia terjadi sesuatu dalam kehidupan dia pada ketika itu, currently, dan firman yang come to her mind ialah daripada perjanjian lama. Now, kita sekarang ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Whatever thing that happen in our life, mungkin sekarang kita melihat sesuatu yang bagus yang terjadi kepada Maria, but ini juga boleh diaplikasikan kepada perkara yang mungkin tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, ataupun sesuatu yang menyedihkan, ataupun sesuatu yang something happen in your life lah. Dan ini juga aplikasinya, you bawa balik firman Tuhan itu into your life now, dan firman itu boleh menguatkan kamu. Kalau firman Tuhan boleh menjadikan Maria bersukacita, dan kita juga boleh menggunakan firman Tuhan untuk bersukacita, tapi pada masa sama juga apabila kita berada dalam kesusahan, firman Tuhan boleh menguatkan kita.
I think that is the chief thing lah yang saya belajar daripada Maria dan banyak lagi. Yep. Alright, thank you guys. Oh, so yeah, it's very interesting. Sebenarnya banyak kita boleh belajar. And then previous weeks saya tanya Brother Richard sama ada kita mau pecahkan antara this verse kepada kejadian daripada Maria bertemu dengan Elizabeth dengan nyanyian Maria. But since we try to conclude 39 sampai 56 into one session, dia agak terlampau besar. So yeah, so sesi kita akan berakhir lepas ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rubena untuk meluangkan masa dan Brother Richard yang meluangkan masa untuk kita punya discussion pada malam ini. Dan guys, thank you untuk stay tune dengan kita, and then still stay tune dengan kita lagi untuk minggu-minggu yang seterusnya. Dan peringatan lagi, ingat tadi dari mana saya punya apa tuh? Saya punya iklan tadi kan. If you guys want to follow us ataupun mengikut kita dalam penyajian kita, you can approach us dalam Legacy.tv, dan kita ada session di mana ini adalah post discussion dan kita ada mempelajarinya with the big group. Big group bagi saya tidak semestinya 100 orang ataupun 300 orang. It's about not it's about number, it's all about quality kan. Saya rasa kamu agree. Alright, thank you guys untuk stay tune dalam sesi ini, dan jumpa lagi untuk minggu hadapan. Good night. Goodbye. Goodbye. Sorry.